Material magnetik dapat diklasifikasikan menjadi 5. Jadi, diamagnetism, paramagnetism, ferromagnetism, antiferromagnetism, dan ferrimagnetism. Ya. Di antara kelima kategori ini, empat kategori yang di sini, itu membutuhkan non-zero net atomic magnetic moment. Jadi harus punya elektron yang tidak berpasangan. Artinya seperti itu. Sedangkan di diamagnetism semua elektronnya berpasangan. Ya, tidak. Jadi di sini itu tidak boleh saling cancel, harus ada yang sendiri. Jadi setiap material yang ada di permukaan bumi ini akan dapat dikategorikan pada salah satu kategori di atas. Jadi akan masuk kategori mana itu tergantung dari responnya terhadap responnya magnetic dipole momennya yang ada pada material tersebut ketika diberi medan magnet eksternal. Jadi tergantung dari bagaimana material tersebut merespon ketika kita beri medan magnet eksternal. Nah, pertama kita akan lihat yang namanya diamagnetism. Sepanjang pembahasan kita mengenai klasifikasi material magnetik, hal pertama yang kita bandingkan adalah nilai magnetic susceptibility atau KPM ini. Jadi yaitu besaran magnetisasi per unit H. Jadi ingat ini ya, ini adalah besaran magnetisasi per unit H. Untuk diamagnetik, nilai KPM adalah negatif dan sangat kecil. Pengecualiannya adalah superkonduktor yang memiliki nilai KPM negatif 1. Jadi ini adalah pengecualiannya untuk superkonduktor. Saya rasa Anda pernah dengar lah superkonduktor. Ya. Kalau nggak coba Google superkonduktor itu apa. Negatif 1 yang menolak ketika dia itu akan menolak atau berusaha menjauh dari medan magnet eksternal. Kenapa bisa ada diamagnetism? Jadi ketika padahal kan dia saling berpasangan, saling cancel. Jadi ada dua ini, di sini tuh keisi semua. Kenapa bisa terjadi diamagnetism? Padahal mereka semuanya berpasangan. Jadi yang terjadi adalah ketika diberikan medan magnet eksternal, medan magnet eksternal ini mengubah konfigurasi dari magnetic moment ini sehingga dia memiliki sedikit net magnetic dipole moment yang arahnya itu melawan arah medan magnet yang diberikan. Jadi misalnya di sini ada H sama dengan 0, terus di sini ada H sama dengan arah ke sini. Jadi kalau misalnya di sini Anda punya atom-atom, pada H sama dengan 0 dia saling cancel. Ini saya ulang lagi deh ya. Ini H sama dengan 0, terus di sini Anda punya atom. Terus ini H, ketika dikasih H hanya arahnya ke sana. Pada diamagnetism, pada H sama dengan 0, jadi dia semuanya berpasangan sehingga tidak ada magnetic dipole moment pada saat H sama dengan 0. Tapi ketika diberi H, ya, jadi H ini mengganti magnetic dipole momentnya sehingga ada magnetic dipole moment di material tersebut. Tapi arahnya ini akan berlawanan dengan arah H. Jadi arahnya itu ke sini. Mungkin ini kurang gede lingkarannya. Jadi arahnya itu akan melawan arahnya H. Jadi ini yang terjadi pada material diamagnetik pada saat H sama dengan 0 atau H dengan arah ke kanan. Dia akan pergi ke kiri. Diamagnetik adalah diamagnetik material pada saat tidak ada medan magnet eksternal. Jadi saya ulang lagi, dia saling cancel pada H sama dengan 0, tidak punya net. Nah, ini berbeda dengan keempat kelas material lainnya yang akan kita bahas nantinya.
Nah, nilai magnetic susceptibility pada material diamagnetik ini tidak tergantung pada temperatur. Mau kita naikkan atau turunkan temperatur, ini tidak akan mengubah nilai magnetic susceptibility-nya. Dia akan tetap seperti itu. Jadi dia tidak tergantung pada temperatur. Terus ini juga berbeda nanti dari material magnetik lainnya yang ketergantungan pada temperatur ini. Terus sebelumnya disebutkan bahwa net magnetic dipole moment yang dihasilkan itu sangat kecil dan arahnya berlawanan. Jadi arahnya sangat kecil net magnetic dipole momentnya, jadi kita dapat nilai M, tapi M-nya itu sangat kecil dan arahnya itu berlawanan dengan arah H yang diberikan. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah bahwa material diamagnetik ini terjadi pada semua material. Jadi tetapi nilainya sangat kecil. Sehingga kalau ada sifat magnetik lain yang lebih menonjol seperti sifat paramagnet, ferromagnet, antifero atau ferimagnet yang lebih kuat, maka sifat diamagnetik ini tuh nggak kelihatan. Jadi material tersebut lebih bisa dikategorikan sebagai paramagnet, ferromagnet, dan lainnya. Kategori kedua adalah paramagnetik yang ditandai dengan magnetic susceptibility yang juga kecil, ya, yang juga kecil, tapi sekarang kita punya angka positif. Jadi kebalikannya, yang tadi kecil negatif, sekarang kecil positif. Karakter lainnya adalah tidak seperti diamagnetik. Paramagnetik ini atom-atomnya itu punya magnetic dipole moment. Jadi punya net magnetic dipole moment. Jadi sekarang kita gambar lagi, H sama dengan 0 dan H sama dengan ke arah sana. Kita buat bulat-bulat di sini. Jadi sekarang pada saat H sama dengan 0 kita punya net magnetic dipole moment. Tapi untuk paramagnetik arahnya itu sangat acak. Jadi arah magnetic dipole momentnya acak. Ketika diberi medan magnet eksternal, ya, medan magnetic dipole moment yang berantakan ini akan mencoba mengikuti arah dari medan magnet eksternal, sehingga total medan magnet jadi kalau kita kasih medan magnet eksternal, dia akan mencoba mengikuti ini, ya, tapi masih berantakan, tapi dia akan coba mengikuti. Jadi dia akan mengikuti arahnya ke sana, mencoba mengikuti sehingga M kita, kalau di sini M kita sama dengan 0, ya, karena ini saling cancel. Sekarang tidak lagi 0 sekarang ketika kita beri H. Jadi nilai M, sehingga total medan magnet, jadi ketika B kita sekarang jadi naik. Jadi ini akan meningkatkan nilai B karena M kita tidak lagi 0, ya. Ingat, ini adalah kontribusi dari nilai M dan H. Akan tetapi untuk material paramagnet complete alignment, jadi ini tuh dipole moment yang di sini itu tidak akan bisa seperti ini. Jadi setiap atom tuh harus mengarah ke sana semua. Ini tidak bisa, ya, ini tidak bisa karena adanya energi termal dari lingkungan yang mengacaukan kesejajaran dari magnetic dipole moment ini. Jadi karena ada energi panas, dia tuh nggak bisa sejajar semuanya. Nah, jika dibandingkan dengan diamagnetik, sifat paramagnetik ini lebih kuat, sehingga kalau ada material yang memiliki sifat paramagnetik, dia akan diklasifikasikan sebagai paramagnetik. Walaupun demikian, efek paramagnetik ini tuh masih lebih lemah dari sifat-sifat berikutnya yang akan kita bahas. Contoh material yang memiliki sifat paramagnetik adalah golongan alkali dan metal transisi, ya.
Nah, di sini digambarkan lagi ilustrasi dari material paramagnetik ketika diberi medan magnet eksternal atau H ya, you know H. Magnetic momentnya ya, ketika tidak diberi medan magnet eksternal, magnetic momentnya ini saling acak karena kuatnya pengaruh dari energi thermal, sehingga net magnetic dipole moment pada material ini sama dengan zero. Jadi zero, sehingga M besarnya juga zero karena M adalah totalnya ini dibagi volume per unit volume. Kemudian kalau diberi medan magnet eksternal, magnetic dipole ini akan mencoba mensejajarkan diri mengikuti arahnya medan magnet eksternal tersebut. Sehingga sekarang net magnetic dipole moment dan magnetization-nya tidak lagi nol ya. Karena dia sekarang kita punya dijumlahkan ini semuanya, di sini dijumlahkan semuanya, sekarang kita punya net. Walaupun demikian, dipole ini masih berantakan akibat diganggu oleh energi thermal dari lingkungan. Ya. Berbeda dengan diamagnetic material, magnetic susceptibility dari material paramagnetic ini tergantung dari temperatur. Jadi sekarang kita tadi independent, sekarang dependent. Jadi tergantung dari temperatur, yang dimana temperatur yang tinggi dapat mengacaukan alignment, kesejajaran dari magnetic moment ini, sehingga nilai M magnetization-nya jadi turun kalau kita naikkan temperatur. Magnetic susceptibility-nya juga berbanding terbalik dengan temperatur. Jadi ini mengikuti hukum Curie ya, di mana magnetization ini berbanding terbalik dengan temperatur. Ya, di sini ada video yang membandingkan antara paramagnetik dan diamagnetik. Silahkan ditonton. Kemudian ini adalah material-material yang merupakan contoh dari diamagnetik. Anda bisa lihat di sini ya. Ada aluminium oxide, gold ya, copper. Terus jadi bisa Anda lihat juga nilai susceptibility-nya yang di sini dia di magnitude yang sama -5, tapi di sini bernilai positif dan di sini bernilai negatif. Jadi kedua jenis paramagnet dan diamagnet ini boleh dikategorikan sebagai material non-magnetik karena magnetisasinya hanya keluar kalau diberi medan magnet eksternal. Ya, pada saat H sama dengan 0, net magnetic dipole-nya tuh 0. Jadi dia bisa dikategorikan sebagai non-magnetik. Karena pada saat tidak diberi medan magnet eksternal, dia nggak ada sifat magnetnya.